Hai, nama aku Sugeng Bunga Putri Febrina, absen 39 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini aku akan membahas tentang polusi udara. Simak ya. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu polusi udara? Polusi udara merupakan permasalahan umum yang terjadi di berbagai tempat di seluruh dunia. Dampak polusi udara terhadap kesehatan juga tidak bisa disepelekan loh, karena bisa memicu berbagai macam penyakit. Nah, terutama penyakit yang terjadi pada organ pernafasan manusia. Nah, bagaimana sih polusi udara itu dapat terjadi? Nah, polusi udara terjadi ketika udara yang dihirup bercampur dengan zat beracun yang berasal dari asap kendaraan, limbah pabrik, kebakaran hutan, dan asap serbuk sari dan asap rokok. Nah, ternyata polusi udara itu dapat terbagi menjadi dua kategori loh. Yang pertama adalah polusi udara yang berada di dalam ruangan. Nah, contohnya adalah produk atau bahan kimia rumah tangga. Lalu ada asap rokok. Lalu terdapat pula alergen dalam ruangan seperti kecoa, kotoran tikus, debu, serta jamur dan serbuk sari. Sedangkan polusi yang berada di luar ruangan itu meliputi pembakaran bahan bakar fosil seperti asap kendaraan dan pabrik, gas berbahaya seperti sulfur oksida, nitrogen oksida, karbon monoksida, dan asap rokok. Di sini dapat kita lihat di antara kedua kategori polusi tersebut itu keduanya terdapat polusi udara yang berasal dari asap rokok. Nah, kira-kira seperti apa ya penyakit yang disebabkan oleh asap rokok? Nah, karena tadi kita bahas rokok, baiklah. Nah, rokok atau asap rokok itu merupakan salah satu contoh polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan, yaitu kanker paru-paru. Nah, penyakit ini disebabkan karena sel kanker yang terus tumbuh tidak terkendali di dalam paru-paru. Nah, sel kanker ini tumbuh karena berasal dari kandungan dari asap rokok yang terdapat zat-zat berbahaya seperti nikotin dan tar yang fungsinya bukan untuk diasupi oleh tubuh. Nah, karena inilah sel-sel di dalam paru-paru itu menjadi tidak aktif lagi. Bahkan penderitanya bisa mengalami meninggal dunia. Nah, mengapa seorang perokok bisa dikatakan rentan terkena penyakit kanker paru-paru? Nah, memang penyebab utama penyakit ini adalah kebiasaan merokok yang tidak diberhentikan. Kemudian ada juga disebabkan oleh minuman-minuman beralkohol yang terlalu sering dan kebiasaan-kebiasaan hidup tak sehat lainnya. Nah, rokok maupun asap rokok mengandung lebih dari 60 zat beracun yang dapat memicu perkembangan kanker atau karsinogenik. Jenis zat beracun tersebut antara lain nikotin dan tar. Nikotin dipakai sebagai bahan insektisida, sedangkan tar digunakan dalam pembuatan aspal jalanan. Nah, kalian bisa bayangkan kan, kalau kedua zat tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Nah, pada tahap awal, zat beracun ini tidak mempengaruhi fungsi organ paru. Namun semakin banyak rokok yang dihisap, kerusakan pada jaringan paru-paru juga akan makin bertambah. Kerusakan inilah yang mengakibatkan sel-sel bereaksi secara tidak normal dan tak terkendali, hingga akhirnya muncul sel kanker. Seorang perokok aktif memiliki risiko 15-30 kali lebih besar terkena kanker paru-paru daripada non-perokok atau perokok pasif. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa seorang perokok pasif atau non-perokok itu juga berisiko loh. Bahkan katanya seorang perokok pasif itu berisiko 4 kali lebih tinggi daripada seorang perokok aktif. Apakah hanya seorang perokok aktif saja yang berisiko terkena penyakit kanker paru-paru? Lalu bagaimana dengan non-perokok atau perokok pasif? Apakah mereka juga akan berisiko terkena penyakit kanker paru-paru? Atau mungkin mereka mempunyai risiko lebih besar dari perokok aktif? Gimana ya? Ayo kita lanjut. Nah, ternyata seorang perokok pasif itu juga bisa berisiko terkena kanker paru-paru loh. Nah, sekitar 7.000 orang meninggal setiap tahunnya karena menghirup asap rokok orang lain.
Bahkan ada yang mengatakan bahwa seorang perokok pasif lebih rentan terkena penyakit kanker ini dibandingkan perokok aktif. Hal itu dikarenakan meskipun seorang perokok aktif menghisap rokoknya secara langsung, tetapi di dalam kemasan rokok tersebut ada filternya atau penyaringnya. Sementara kita atau seorang perokok pasif menghirup atau menghisap asap rokok yang tentu saja tidak terdapat penyaring atau filternya. Nah, selain itu bukan hanya asap rokok yang kita hirup, polusi udara di lingkungan sekitar juga dapat memicu hal tersebut. Nah, hal ini tentu sangat berisiko lebih bagi seorang perokok pasif. Selain kanker paru-paru, kebiasaan merokok juga memicu penyakit saluran pernafasan lainnya seperti kanker mulut dan juga emfisema. Nah, kanker mulut merupakan penyakit yang disebabkan oleh tumbuhnya jaringan abnormal di dalam tubuh. Sedangkan emfisema merupakan penyakit pernafasan akibat alveolus yang kehilangan elastisitasnya pada paru-paru, juga akan mengalami kehancuran akibat persentase polusi asap rokok di sekitar lingkungannya itu semakin tinggi. Nah, jangan merokok ya, atau rokok itu dapat membunuhmu loh. Nah, sekian penjelasan saya hari ini. Sampai jumpa.